ikut mewarnai arah pergerakan perhimpunan Indonesia ini, sehingga menjadi memusat ke titik arah politik. Terus sebagai wadah perjuangan politik orang Indonesia, dan makin kesini makin tegas saya kira pendiriannya, menyuarakan kesadaran politik bangsa Indonesia sampai saat Hatta harus berhadapan dengan mahkamah di Belanda, dan kita senang mengetahui bahwa pada akhirnya Hatta dibebaskan dari segala tuntutan setelah eksepsinya yang luar biasa. Sekira buku ini akan lebih terasa maknanya kalau kita membacanya sambil membayangkan situasi Indonesia, orang Indonesia pada awal abad 20, manakala kesadaran kebangsaan sedang naik, sedang pasang. Yang menarik bagi saya adalah memikirkan dengan rasa sedih sebetulnya, dengan rasa malu sedikit, beberapa substansi dari tulisan ini yang menurut saya masih relevan betul. Pertama soal supremasi ras kulit putih. Saya kira masih relevan sekarang, meskipun bentuknya lain. Televisi kan masih mempropagandakan bahwa cantik itu berkulit putih. Artinya yang warnanya berwarna hitam berada di posisi inferior, seolah-olah dia di bawah yang berkulit putih. Sampai anak saya malas pergi ke kolam renang, dan istri saya kalau kepanasan sedikit membuka payung. Karena saya kira korban penjajahan kulit putih dalam bentuk yang lain. Ya, jadi bintang sinetron, presenter TV itu adalah orang-orang yang menyerupai ras kulit putih. Jadi saya kira bentuk dominasinya lain. Kalau dulu melalui sistem politik, sekarang saya kira melalui sistem kebudayaan. Jadi saya kira juga soal ketidakadilan, sudah pasti itu masih bercokol. Bung Hatta di buku ini mengutip antara lain pidato Raden Ahmad Jayadiningrat mengenai situasi penderitaan rakyat Indonesia di daerah Serang, lagi-lagi Banten, ya. Sampai zaman Ratu Atut kita masih merasakan. Multatuli juga menulis karya yang sangat keras dengan latar belakang penderitaan di Banten pada zaman kolonial. Profesor Sartono Kartodirjo almarhum menulis disertasi mengenai pemberontakan petani Banten tahun 1883. Itu juga dengan latar belakang penderitaan seperti itu. Jadi banyak sekali yang disampaikan oleh Hatta secara menakjubkan, secara mengagumkan di dalam pidato ini yang sebetulnya sangat relevan dengan masalah kita hari ini, masalah Indonesia. Saya mau mencatat satu hal dari buku ini yang kelihatannya bisa dijadikan semacam kata kunci dari gagasannya, ialah kemandirian saja. Kepercayaan pada diri sendiri. Itu saya kira dibahasakan oleh Hatta melalui apa yang dia maksud dengan pertama, kenapa Perhimpunan Indonesia menempuh jalan non kooperasi, ogah bekerja sama dengan penjajah. Pada mulanya Perhimpunan Indonesia seperti mau percaya pada janji-janji pemerintah kolonial untuk mensejahterakan rakyat. Paling tidak sampai Gubernur Jenderal pada tahun 1918 menyampaikan janji untuk memperbaiki kehidupan. Tapi Hatta sebagai, dan teman-teman terutama Muhammad Hatta saya kira sebagai penelaah
ekonomi ya di Eropa sudah sampai pada satu kesimpulan bahwa yang harus bagaimanapun hubungan Belanda dan Indonesia itu sangat ditentukan oleh seberapa jauh negara Indo bergantung pada penguasaan dan eksploitasi tanah di negara jajahan. Selama negara Indo sangat bergantung perekonomian dan kemakmurannya pada keberadaan penguasaan tanah dan eksploitasi tanah jajahan, maka tidak mungkin alias mustahil negara Indo benar-benar punya maksud memerdekakan tanah jajahannya. Jadi tidak ada guna lagi bekerja sama dengan pemerintah penjajah, dalam arti orang Indonesia kalau sungguh-sungguh mau merdeka memang harus mengandalkan tenaganya sendiri. Memang inspirasi awalnya dikatakan oleh Hatta datang dari gerakan Mahatma Gandhi di India, tetapi ada bedanya. Gandhi gerakan non kooperasinya terrealisasikan dengan langkah-langkah yang kembali mengandalkan ke cara India tradisional untuk bikin kain menyulam sendiri misalnya gitu ya, dan sebagainya. Nah, saya kira Perhimpunan Indonesia, prinsip non kooperasi Perhimpunan Indonesia berbeda, dalam arti hal-hal modern yang dianggap perlu dipakai saja. Yang penting prinsipnya tidak membiarkan diri terkooptasi atau tergiur oleh janji-janji semu dari negara induk. Jadi kemandirian saya kira. Yang kedua kemerdekaan, tentu saja itu juga seakan-akan kata lain dari kemandirian di prinsip yang kedua saya kira. Kemerdekaan itu dihayati sebagai bukan pemberian, tapi hasil perjuangan. Di ujung pidatonya, Hatta kan sampai mengutip satu kata-kata dari seorang sastrawan Prancis. Hanya ada satu negeri yang menjadi negara itu, ia tumbuh dari perbuatan, dan perbuatan itu ialah upaya aku sendiri. Artinya negeri kita ya adalah konsekuensi logis dari keringat kita sendiri, bukan pemberian dari negara lain, gitu, orang lain atau bangsa lain. Karena itu Hatta mengatakan berhenti menadahkan tangan, berhenti minta restu, belajarlah percaya pada diri sendiri dan menegakkan kemerdekaan bangsa sendiri. Saya kira prinsipnya jelas kan di sini. Tinggal direalisasikannya bagaimana. Misalnya Hatta dan teman-temannya mengusulkan misalnya pertama pendidikan politik rakyat. Karena apa? Karena Hatta melihat dalam tempo yang sangat lama orang Indonesia dibius oleh mitos-mitos tentang ketidakberdayaan masyarakat pribumi. Saya kira yang kemudian logikanya hanya dalam bimbingan Eropa lah masyarakat pribumi bisa maju. Dulu sampai ada buku judulnya pokoknya Jalan ke Barat. Itu dengan ilustrasi seperti ada Dewi yang cantik jelita, ada sinar di atas tangga menunjukkan jalan, dan di bawah si kulit berwarna sedang bertekuk lutut mencoba mengikuti jalan ini. Jadi begitu lama terbius oleh, kalau menurut Hatta itu hipnosis yang membuat masyarakat jajahan itu didumukkan gitu, seolah-olah percaya bahwa dirinya tidak berdaya. Dan orang Barat sendiri menghidupkan, orang Eropa sendiri waktu itu menghidupkan mitos tentang pribumi malas, the lazy natives. Kalau kita baca catatan-catatan perjalanan orang Eropa sampai abad 19 Katolik, selalu ada bab mengenai the lazy natives. Mulai dari gambaran mengenai pribumi yang malah tidak suka bekerja gitu, maunya mandat-mandatan aja gitu ya, leha-leha, udud, tidak mau mencampur, itu begitu.
Dan itu sebetulnya untuk mengukuhkan dominasi dan superioritas orang Eropa. Saya kira almarhum Syed Hussein Nasr ya dari Malaysia itu mematahkan argumennya belakangan melalui buku yang bagus sekali, The Myth of the Lazy Man, mitos tentang pribumi malas, yang dikutip oleh juga Edward Said dalam bukunya pemikirannya postkolonial itu. Nah, Hatta menegaskan pada kita untuk mematahkan, untuk mengobati atau memulihkan kondisi psikologis, istilah kondisi psikologis masyarakat bangsa Indonesia, pribumi tanah Indonesia, diperlukan pendidikan politik yang diprakarsai oleh orang Indonesia sendiri untuk memulihkan lagi kepercayaan diri. Saya kira itu sebabnya di gerakan-gerakan kebangsaan, saya kira pada waktu itu salah satu kegiatannya kan adalah mengadakan pendidikan politik, kursus-kursus, pertemuan-pertemuan seperti ini. Lalu di bidang ekonomi misalnya, Republik Indonesia juga mengusulkan dibentuknya koperasi-koperasi. Dan satu lagi saya kira yang tidak kalah penting itu kan buat kita ya, atau teman-teman dari saya sini, ada yang mengharukan ya, bahwa Hatta itu di bagian permulaan buku ini, dalam bagian permulaan pidatonya, menjelaskan bedanya kondisi kedirian mahasiswa Indonesia atau mahasiswa dari Indonesia dengan rekan-rekan segenerasi mereka dari Eropa waktu itu yang hidup di negara yang bebas, merdeka gitu ya, beda gitu. Sehingga itulah yang menyebabkan misalnya beda dalam arti mereka sejak dini merasakan ketidakadilan. Mereka sejak dini melihat ada ketidakberesan dalam masyarakat. Bahkan meskipun mereka berasal dari kaum elit, golongan kaya raya, priayi di negerinya, justru karena itu mereka melihat bahwa ayah mereka itu bagian dari ketidakjujuran. Karena mereka melihat ketidakjujuran itu sumuhun dawuh yang dibikin-bikin karena kondisi kolonial. Maka justru karena itu mereka menyadari sejak dini ini nggak benar. Kita harus mengubah. Kita harus berupaya mengubah keadaan ini. Jadi sejak dini masuk ke dalam politik, dalam arti mau upaya bersama untuk mengubah keadaan itu. Sehingga Hatta mengatakan mahasiswa yang membentuk Perhimpunan Indonesia itu tidak mau hanya memikirkan dirinya sendiri, dalam arti pokoknya asal kuliah selesai, lulus jadi dokter, udah gitu pacaran atau kawin, dapat karir mungkin di lembaga pemerintahan, di swasta, udah selesai. Nggak mau kayak gitu, karena dia ngelihat ada yang nggak benar gitu. Dan kita harus bikin sesuatu bersama. Saya kira tidak begitu banyak kan sebetulnya mahasiswa seperti itu. Oke. Menurut John Ingelson, anggota Perhimpunan Indonesia sekitar 38. Tapi cukuplah 30-an untuk, kalau kecerdasan 30 orang untuk mengubah keadaan gitu. Kesadaran.